Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Syaputra. Saya dari kelas PAI 5E, mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Muhammad Megi Syahlani, Raditya Syaputra, Rino, Oktavia, Salsabila, Sagita Aulia, Maulidia Mawadah. Jurnal yang saya gunakan yang berjudul itu dampak penggunaan model pembelajaran based learning berbantuan media Canva. Jadi pertama, jenis data yang saya gunakan yaitu data berupa kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Kemudian data dikumpulkan dalam bentuk angka, hasil tes, angket, dan observasi. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah yang pertama yaitu observasi saat kegiatan pembelajaran, yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga tes kemampuan berpikir, pre-test dan post-test, dan yang keempat dokumentasi. Sumber data di sini sumber datanya ada dua, yaitu yang pertama primer, hasil observasi, angket, pre-test dan post-test. Sedangkan sekunder yaitu literatur, buku, jurnal, dan dokumen pendukung terkait pembelajaran PBL dan penggunaan media Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Aulia dengan NIM 231136. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Liquid Crystal Display atau LCD terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 di SD Negeri Jatireja 02 Cikarang Timur. Nah, yang pertama yaitu jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan metode ex post facto. Data berbentuk angka dari hasil angket skala Likert yang diolah menggunakan analisis statistik. Terus yang kedua ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama ada angket atau kuesioner, yang berupa alat utama yang disusun berdasarkan indikator variabel penggunaan LCD dan motivasi belajar. Lalu yang kedua ada observasi yang dilakukan di kelas termaksud observasi awal untuk melihat kondisi nyata pembelajaran LCD. Terus yang ketiga ada wawancara yang mana digunakan untuk melengkapi data dari angket dan observasi. Dan yang terakhir ada dokumentasi yang berupa data sekolah, arsip, dan catatan pendukung. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang pertama sumber data primer yaitu seluruh siswa kelas 6 SD Negeri Jatireja 02 Cikarang Timur yang berjumlah 62 orang, yang mana semua siswa dijadikan sampel dan teknik sampling jenuh. Terus sedangkan data sekunder yaitu literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar teori serta pendukung analisis penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Mawadah dengan NIM 23111161. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel, yaitu judul artikelnya Implementasi Pembelajaran PAI melalui Sosiokultural dalam Penguatan Moderasi Beragama, Studi Kasus di SMA Negeri 2 Cibitung. Nah, jenis data yaitu data kualitatif dengan studi kasus. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara dengan guru PAI sebagai informan utama. Yang kedua yaitu observasi, mengamati langsung proses pembelajaran PAI dan interaksi siswa di sekolah. Yang ketiga yaitu dokumentasi, mengumpulkan dokumen sekolah, foto, dan catatan kegiatan terkait pembelajaran PAI. Sumber data, yang pertama data primer yaitu guru PAI, siswa SMA Negeri 2 Cibitung melalui observasi, interaksi, dan aktivitas. Selanjutnya itu data sekunder, dokumen sekolah, arsip kegiatan, catatan program pembelajaran, dan foto kegiatan. Selanjutnya itu literatur pendukung, yaitu buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembelajaran PAI, sosiokultural, dan moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ananda. Saya di sini akan mempresentasikan artikel saya
yang berjudul pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus atau studi kasus di sekolah luar biasa atau SLB di Cirebon. Nah, yang pertama itu jenis data. Jenis datanya yaitu berupa kualitatif, deskriptif. Yang kedua berupa teknik pengumpulan data. Wawancara. Yang pertama wawancara itu menggali informasi dari guru kelas dan pihak sekolah. Yang kedua observasi. Observasi di mana mengamati langsung proses pembelajaran PAI di SLB. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Adapun yang ketiga sumber data. Sumber datanya ada dua, yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya yaitu guru, kepala sekolah, siswa, ABK, observasi pembelajaran, dokumen RPP atau PPI. Adapun sumber data sekundernya itu UU Sisdiknas, kurikulum, buku dan jurnal pendukung serta administrasi sekolah. Baiklah, judulnya yaitu implementasi metode Qiroati dan metode Irfani dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal terjemah Al-Quran bagi santri Pondok Pesantren Raudatul Irfan. Nah, adapun jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, yaitu dengan menganalisis implementasi metode Qiroati dan Irfani dalam pembelajaran membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama itu observasi, mengamati proses pembelajaran langsung di Pondok Pesantren Raudatul Irfan. Nah, selanjutnya yaitu wawancara, melakukan wawancara dengan pimpinan pondok pesantren, guru, Qiroati, dan santri mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai metode yang diterapkan. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan datanya itu dokumentasi, mengumpulkan dokumen terkait seperti modul pembelajaran, catatan evaluasi, dan profil pondok pesantren. Nah, selanjutnya itu sumber data. Nah, adapun sumber data yang digunakan yang pertama itu data primer. Data primer dengan wawancara dengan pimpinan pondok, ustadz maupun santri. Nah, selanjutnya observasi. Observasi langsung di lapangan. Nah, adapun data yang kedua itu data sekunder. Dokumen resmi pondok pesantren seperti struktur organisasi, program kerja, dan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya literatur terkait tentang metode Qiroati dan Irfani serta pendidikan Al-Quran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad BG Syahlani. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Teori Humanistik Kebutuhan Maslow dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. Baiklah, untuk yang pertama yaitu ada jenis data, yaitu data kualitatif, merupakan penelitian dengan library research. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan data. Ada seperti wawancara dengan guru PAI, observasi, mengamati langsung proses pembelajaran dan perilaku siswa. Terakhir, dokumentasi. Kemudian yang ketiga, sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer sendiri, guru PAI seperti guru PAI sekolah dasar dan siswa SD yang mengikuti pembelajaran. Untuk data sekunder seperti dokumen pembelajaran, RPP, silabus, dan buku teks. Kemudian yang kedua, literatur tentang teori humanistik Maslow dan pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Nah, yang pertama itu jenis data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena termasuk penelitian kepustakaan atau library research yang fokus pada analisis teks, buku, dan jurnal. Terus teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Terus yang terakhir, sumber data. Data ini termasuk data sekunder. Ini menggunakan buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas tentang perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih.